buat setiap kita yang membuka hati kita untuk kita boleh hidup berjalan bersama dengan Tuhan. Tuhan masih pimpin, sertai langkah-langkah kita, sehingga kita sungguh boleh ada sampai pada detik hari ini sebagaimana kita ada. Itu karena semata anugerah dan mujizat Tuhan. Amin. Oh, Tuhan kita sungguh amat sangat baik. Dia Tuhan Allah yang tidak hanya memperdulikan masalah hal-hal yang rohani saja, tetapi Dia juga memberkati jasmani kita. Terbukti sampai pada hari ini kita sehat, kita tidak terkena COVID, ya, kita tidak mengalami sakit penyakit apapun, tetapi semuanya itu oleh karena kebaikan kemurahan Tuhan yang selalu menjaga kita, memberkati kita. Mari kita mengasihi Tuhan, menghadap hadirat Tuhan. Kita boleh meninggikan Tuhan kita pagi ini sama-sama. Amin. Mari kita mengucap syukur, satukan hati kita berdoa. Haleluya. Mari bersyukur Bapa, terima kasih. Pagi hari ini rahmat-Mu besar bagi kami Tuhan. Anugerah-Mu lebih dari cukup. Kami mengucap syukur Tuhan Yesus. Oh Roh Kudus, biarlah kiranya kebaikan-Mu Tuhan melimpahi kami. Oh, pengharapan kami hanya kepadamu Bapa, hanya kepada Engkau satu-satunya Tuhan dan Juru Selamat kami. Tuhan Yesus, terima kasih. Nyatakanlah hadirat-Mu, nyatakanlah kiranya oh damai sejahtera-Mu turun atas hati kami Tuhan, supaya kami boleh mengalami kekuatan-Mu Tuhan, mengalami akan kuasa-Mu, jamahan-Mu, lawakan-Mu. Yang sakit disembuhkan, ayo percaya mengalami beban berat, mengalami jalan buntu, Tuhan berikan jalan keluar, sebab Engkaulah Tuhan, Engkaulah jalan dan kebenaran dan hidup. Oh Tuhan, terima kasih. Ayo mengucap syukur Bapa. Biarlah kiranya pagi hari ini, oh doa kami, ibadah kami berkenan di hadapan-Mu. Doa kami, ibadah kami boleh naik di hadapan-Mu Tuhan. Oh Tuhan, menyenangkan hati-Mu dan sungguh indah kiranya. Kami sungguh mengucap syukur buat pagi yang baru ini, rahmat-Mu baru pagi ini. Kami mengucap syukur beralaskan seluruh doa kami Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin.
apapun keadaan kita, apapun yang terjadi dalam hidup kita, apapun proses yang sedang kita alami, sedang kita hadapi, tetapi kita tetap fokus dengan Tuhan. Kita tetap boleh ada di dalam hadiratnya. Kita boleh tetap mengandalkan Tuhan. Kita masih tetap mencari wajahnya setiap hari. Kita tetap berdoa, kita tetap rajin bersekutu, beribadah kepada Tuhan. Apapun masalah persoalan yang sedang kita hadapi, betapa beratnya itu, mungkin ada kekhawatiran di dalam hati kita. Mungkin ada satu hal yang belum selesai di dalam persoalan masalah kita. Mari datang kepada Tuhan. Mari angkat suara. Katakan, hanya Engkau yang kucinta. Hanya Engkau Tuhan. Hanya Engkau yang aku rindukan. Hanya Engkau yang aku dambakan. Hanya Engkau lah jawaban atas setiap persoalan masalah. Hanya Engkau Tuhanku selama-lamanya. Engkau Rajaku. Engkau tetap Allahku sampai selama-lamanya. Oh, haleluya. Hanya Engkau, hanya Engkau yang ku cinta. Tuhanku dan Rajaku, ku ingin lebih
kuasa yang lain yang bisa menjamahkan. Sebab di dalam hidup kami, tubuh kami, jiwa roh kami, ada satu perlindungan, ada satu tudung hadirat Tuhan, Roh Allah yang hidup, yang ada menyertai kami, ada di dalam kami. Immanuel, Tuhan beserta kita. Oh shiketa kora pasakara, kora pasina barara, kora pasina yara basikara. My heart longs to worship you. My soul longs to see you, Jesus. You alone are the King of my life. You're the Most High, my God. My heart longs to serve you, Lord. My desire loves to please you, Jesus. You alone are my hope and my strength. You're the most
Berdoa, mari berdoa buat keluargamu, berdoa buat anak-anakmu, berdoa buat suamimu, buat istrimu, buat
jiwa-jiwa di mana Engkau diingatkan Tuhan saat ini. Mari berdoa mohon keselamatan. Kiranya Tuhan akan menjamah hati akan jiwa-jiwa itu. Biarlah khususnya keluarga kita terlebih dahulu. Mari berdoa. Oh, mohon belas kasihan Tuhan, mohon jamahan Tuhan, mohon lawatan tangannya. Oh, akan menjamah. Oh Yesus, katakan Tuhan, tolong Tuhan, tolong keluargaku, tolong anak-anakku, tolong suamiku, tolong istriku, tolong Tuhan. Biarlah kiranya kuasa-Mu bekerja saat aku berdoa, sebab aku ini percaya kepadamu, sebab imanku aku angkat. Oh, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang sanggup menyelamatkan kami dan seluruh isi keluarga kami. Orang basika mari berdoa untuk saudara-saudaramu, berdoa. Orang basika mungkin ada untuk cucu-cucumu. Oh, sekarang keluargamu sebut namanya, panggil dia. Oh Tuhan, pakai jadi alatmu Tuhan. Oh, belas kasihani keluarga kami, belas kasihani keluarga kami. Orang basika Yesus, Engkaulah penolong, Engkau pengharapan kami satu-satunya. Oh, tidak ada yang lain bagi kami Tuhan, sebab Engkaulah jalan dan kebenaran dan hidup. Engkaulah Tuhan kami Yesus Kristus. Oh, anak Allah yang hidup, yang berkuasa. Tuhan, terima kasih, maut sudah dikalahkan. Kami percaya sengat iblis sudah dipatahkan. Dan kami percaya kami hidup tinggal di dalam kuasa-Mu yang memberi kami kemenangan, menjadikan kami lebih dari pemenang. Oh, terima kasih Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya. Kami bersyukur kepadamu Tuhan. Terima kasih, terima kasih. Ya Tuhan, Tuhan kami, betapa mulianya nama-Mu Tuhan kami, dimuliakan
buat segala perhatian-Mu, kasih-Mu Tuhan bagi kami. Dan kami percaya Kau mendengar doa kami dan pujian kami dengan menyenangkan telinga-Mu Tuhan. Dan indah Kau dengar. Kami bersyukur di dalam nama Tuhan Yesus, biar nama-Mu terus dipuji-puji. Kami mau bergirang dan bersuka cita karena Kau hadir di tengah kami pagi ini. Dalam nama Tuhan Yesus, semua yang percaya Tuhan hadir di tengah kita, beri tepuk tangan bagi Dia. Haleluya, haleluya. Oh, sungguh Tuhan Yesus kita baik. Amin. Mari beri salam satu dengan yang lain. Katakan shalom. Tuhan juga beri semangat. Selamat pagi. Kita berdoa.
Sungguh Tuhan kita, Yesus Kristus adalah andalan kita satu-satunya, amin. Jangan beralih ataupun berharap kepada yang lain, bahkan manusia pun tidak. Tetapi biarlah kita percaya bahwa Dia Tuhan jawaban atas segala persoalan masalah kita. Kita tahu bahwa Tuhan memakai manusia, memakai kita sebab Tuhan ingin memberkati umatnya, amin. Oleh sebab itu kita hanya berdoa percaya kepada Tuhan. Tuhan berkati Tuhan. Kiranya orang-orang di sekelilingku, berkati keluargaku, berkati hidupku. Pakai aku jadi alatmu. Supaya apa saudara? Supaya anugerah limpah rahmat dan berkat-berkat Tuhan itu tercurah atas kita. Oh, dan kita akan tetap terus memuliakan namanya. Kita akan tetap terus menjadi saksi-saksinya. Karena kita mengalami pengalaman-pengalaman yang dahsyat bersama dengan Tuhan kita secara pribadi, amin. Oh ya, haleluya. Mari makan. Ya Allah, Engkau kerinduanku, selalu ku cari wajah-Mu Tuhan, seperti tanah yang rindukan air, demikianlah jiwa
Jemaat dipersilakan duduk kembali tetap dalam hadirat Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa, kami naikkan syukur karena Engkau sudah memelihara kami sepanjang memasuki tahun 2024 sampai hari ini. Kasih-Mu, bimbingan-Mu, dan kemurahan-Mu tidak pernah berubah. Bahkan saat ini kami boleh melangkahkan kaki kami di minggu yang pertama bulan April ini. Tuhan, mohon penyertaan dan bimbingan arahan-Mu supaya kami tidak salah untuk mengenali siapakah Tuhan Allah yang sanggup untuk membawa kami kembali bertatap muka dengan muka di surga yang kekal. Karena kami tahu bahwa kami saat ini hidup di muka bumi ini merupakan yang sementara sebagai diaspora. Maka ya Allah, ya Tuhanku, tolonglah berikan pencerahan. Hamba-Mu membutuhkan kuasa-Mu untuk menyampaikan apa yang menjadi kehendak dan rencana-Mu atas jemaat-Mu di tempat ini di masa-masa yang sukar. Kami percaya Engkau tidak pernah meninggalkan perbuatan tangan-Mu. Engkau akan senantiasa menolong, Engkau akan terus menghibur, Engkau terus akan memberikan kekuatan untuk melampaui segala permasalahan hidup ini. Bahkan Engkau akan membawa seluruh keluarga kami untuk mengenal Engkau secara pribadi, sehingga keluarga yang diselamatkan merupakan rencana dan kehendak digenapi dalam hidup keluarga kami. Terima kasih Tuhan. Segala kuasa roh jahat yang ingin mengganggu dan mencuri, kami perintahkan Engkau si jahat di dalam nama Yesus. Engkau nyah pergi dan lepaskan segala bentuk ikatan-ikatan yang Engkau perbuat dalam nama Yesus. Jangan kembali lagi. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mari yang percaya katakan amin. Tolong di mungkin ya dikecilkan sedikit aja. Ya. Shalom. Ya. Salam damai sejahtera dan sukacita untuk kita semua. Loh, kok menengah ini? Engkau salami balik aku. Mau terima salam damai sejahtera dan sukacita? Ya. Setiap kali saya mengawali pelayanan di atas mimbar ini untuk menyampaikan firman Tuhan, maka saya selalu mengucapkan salam damai sejahtera dan sukacita untuk kita semua. Nah saudara yang dikasihi Tuhan, di era demokrasi yang sedang berjalan,
Maka kalau saudara perhatikan, manusia itu menginginkan dan bahkan menuntut hak kebebasan, ya istilahnya berpendapat, untuk menyampaikan sesuatu, ya tidak hanya terjadi di dunia sekuler saja. Kalau saudara perhatikan juga terjadi di dunia agama, ya sampai-sampai bermunculan berbagai macam sekte maupun aliran-aliran yang bermacam-macam banyaknya. Termasuk yang terakhir ini ada paham Kristen progresif. Nah, jemaat yang dikasihi Tuhan, apa kira-kira fenomena yang terjadi saat ini tidak lain adalah pekerjaan roh jahat yang ingin menyesatkan umatnya agar supaya menjauh kepada Tuhan, supaya makin hari makin ragu dan makin tidak percaya bahwa kita ini ya termasuk ciptaan Tuhan dan Tuhan bertanggung jawab atas kita. Coba saudara telisik sejenak. Lah kan tidak bisa dipungkiri, sampai-sampai gereja Tuhan pun juga ya kalau memang tujuannya ya memang tujuan murni untuk menjangkau jiwa, untuk memperluas kerajaan surga di muka bumi, it's okay. Tapi yang ternyata sekarang ini yang terbanyak adalah bukan menjangkau jiwa, tapi perpindahan jiwa-jiwa antar gereja. Nah, ini merupakan hal yang kurang sehat. Ya memang semua itu hak daripada kebebasan setiap orang untuk memilih, mau di sini, mau di sana, mau ini, mau itu, nggak apa. Tapi ingat, karena apa? Karena firman Tuhan itu nanti kita akan mengetahui di akhir zaman khususnya ini, karena si iblis ini tahu waktunya sudah dekat, maka dia akan gencar untuk memangsa anak-anak Tuhan. Seperti pernyataan Rabi Yahudi mengatakan bahwa setan itu ngomong terus terang, dia tidak bisa melawan Tuhan Yesus. Dia tidak mampu untuk menyakiti Tuhan Yesus, tidak bisa. Tapi setan bilang nanti akan menyakiti Yesus itu lewat anak-anaknya, keturunannya. Nah, oleh karena itu kalau sampai saudara dan saya ini tidak waspada dan tidak berjaga-jaga, maka kita ini akan salah untuk mengenali siapa sebetulnya Tuhan Allah kita ini. Nah, tema ini saya dapatkan ketika pada Paskah saya menyampaikan firman Tuhan, dan Tuhan ingatkan kepada umatku, kenalilah Tuhan Allahmu di dalam Injil sepenuh, di dalam full gospel, gitu saudara. Anda jangan mencari lain menurut tradisi, menurut apa pendapat orang, dan bahkan sekarang ini bermunculan akan argumentasi yang nampaknya mereka juga memakai ayat-ayat firman Tuhan sebagai dasar. Tapi yang perlu kita perhatikan adalah Anda harus melihat buahnya. Terutama oknum-oknumnya perlu ditelisik apakah dia itu betul-betul mempunyai buah pelayanan dan buah pertobatan yang bisa mencerminkan suratan Kristus itu ada di dalam dirinya. Tidak jarang
ya oknum-oknum tertentu itu memperkaya diri. Jadi melayani cuma hanya untuk perut mereka, untuk popularitas dan lain sebagainya. Nah, saya ingin agar supaya jemaat Betani Tuban ini perlu benar-benar mengerti, mengenal Tuhan Allah itu tidak lewat apa kata orang, tidak lewat apa kata tradisi, tidak lewat apa macam-macam argumentasi yang bahkan tafsir-tafsir. Akhirnya terjadilah perselisihan, perang tafsir. Alkitab ini sebetulnya memang perlu ditafsir, tapi tafsir yang berdasarkan ilham dari Roh Kudus. Anda nanti temukan ayat itu di dalam suratan Petrus. Harus ditafsir, tapi atas dasar ilham dan petunjuk Roh Kudus. Dan ayat-ayat firman Tuhan itu kalau ditafsir itu akan ditemukan dengan ayat yang lainnya. Itu jelas. Nah, lah apa yang dimaksudkan kita ini harus mengenal Allah di dalam Injil sepenuh full gospel. Full gospel itu tidak lain, yang paling gampang adalah yang kita yakini perjanjian lama dan perjanjian baru. Coba saya akan mengawali saudara untuk membuka kitab Ulangan pasal 4. Ya. Supaya kita ini akan mendapatkan petunjuk pelan-pelan. Ya. Sehingga kita ini tidak mudah untuk termakan provokasi yang berbagai macam-macam. Sekarang ini setan ini sedang gencar memakai orang. Bukan memakai binatang, tidak, memakai orang. Seperti pernyataan Rabi Yahudi itu, dia akan menyakiti Yesus lewat anak-anaknya, dipengaruhi dan dicekoi dengan berbagai macam paham, termasuk Kristen progresif yang terakhir ini adalah aliran gereja setan yang memberikan argumentasi yang menyimpang dari firman Tuhan. Bahkan ada yang menyatakan, para pengikut ini bilang Alkitab itu palsu, tidak benar. Ya, yuk kita tidak usah terjebak dengan argumentasi mereka. Kita perlu pakai kacamata firman Tuhan. Amin. Ulangan pasal 4 ayat 1 sampai 6. Ulangan 4 ayat 1 sampai 6. Kita baca pelan-pelan, ya. Mari yang sudah menemukan membaca dengan suara lantang. 2, 3. Maka sekarang hai orang Israel, dengarlah ketetapan dan peraturan yang kuajarkan kepadamu untuk dilakukan, supaya kamu hidup dan memasuki serta menduduki negeri yang diberikan kepadamu oleh Tuhan Allah nenek moyangmu. Janganlah kamu menambahi apa yang kuperintahkan kepadamu, dan janganlah kamu menguranginya. Dengan demikian kamu berpegang pada perintah Tuhan Allahmu yang kusampaikan kepadamu. Matamu sendiri telah melihat apa yang diperbuat Tuhan mengenai Baal Peor, sebab Tuhan Allahmu telah memunahkan dari tengah-tengahmu semua orang-orang yang mengikuti Baal Peor. Sedangkan kamu sekalian yang berpaut pada Tuhan Allahmu masih hidup pada hari ini. Ingatlah, aku telah mengajarkan ketetapan dan peraturan kepadamu, seperti yang diperintahkan kepadaku oleh Tuhan Allah, supaya kamu melakukan yang demikian di dalam negeri yang akan kamu masuki untuk mendudukinya.
Lakukanlah itu dengan setia, sebab itulah yang akan menjadi kebijaksanaanmu dan akal budimu di mata bangsa-bangsa yang pada waktu mendengar segala ketetapan ini akan berkata, memang bangsa yang besar ini adalah umat yang bijaksana dan berakal budi. Nah saudara yang dikasihi Tuhan, sejak dari perjanjian baru di mana dikisahkan tentang keluarnya bangsa Israel itu dari tanah Mesir dipimpin oleh Musa. Maka Musa menyampaikan pesan Tuhan agar supaya umat Israel pada waktu itu tidak tersesat, tidak jatuh bangun, tidak sampai istilahnya itu sampai soro-soro. Nah sebetulnya kita ini menjadi umat Tuhan, pegangan kita adalah apa yang menjadi hukum, peraturan dan ketetapan Tuhan itu kita pegang. Kita tidak usah mempunyai syarat ya latar belakang pendidikan atau apa, punya titel, atau kita ini kaya, atau kita ini yang bagaimana. Tidak. Semua orang perhatikan baik-baik, karena yang namanya orang adalah ciptaan Tuhan. Nah kalau ada orang yang mengatakan Alkitab itu palsu, dari mana saudara bisa ngerti moro-moro manusia begitu banyak? Asal usulnya piye? Sejarahnya ada atau tidak? Kan dari Alkitab, kan begitu, iya kan? Nah, oleh karena itu, kalau saudara coba kita lompat pada ayat 40, ya, Ulangan 4 ayat 40. Saya ingin saudara untuk membaca, tekun membaca firman, maka Anda akan mengerti tentang narasinya, tentang alur ceritanya. Kita tidak usah harus hafal ini tidak, tapi minimal kita ini bisa mengerti perjalanan daripada umat Israel itu bagaimana. Ya, coba ayat 40. Mari kita baca. 2, 3. Berpeganglah pada ketetapan dan perintahnya yang kusampaikan kepadamu pada hari ini, supaya baik keadaan dan keadaan siapa? Anak-anak yang kemudian, dan supaya lanjut umurmu di tanah yang diberikan Tuhan Allahmu kepadamu untuk selamanya. Ya, yang dimaksud selamanya apa? Sepanjang kita ini masih belum dipanggil oleh Tuhan. Kita akan menikmati melihat anak cucu kita, seperti pemazmuratan orang benar itu akan melihat anak cucunya tidak meminta-minta. Kan begitu. Nah saya yakin ini merupakan dambaan setiap manusia kita. Maka diperlukan kewaspadaan. Jangan sampai kita ini disesatkan dengan berbagai macam argumentasi yang seperti tadi saya katakan. Alasannya adalah bebas berpendapat, bebas menafsir. Mereka ingin berdemokrasi, tidak mau ditekan, tidak mau diatur, kan seperti itu. Nah kalau bebas kebablasan, nah itulah yang akan menjadi masalah di dalam kehidupan kita. Ya, nah saya akan menunjukkan kepada saudara terlebih dahulu, Alkitab kita adalah Gospel Injil sepenuh yang terdiri dari Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru. Tadi kita sudah membaca sebagian kecil yang petunjuk daripada Musa kepada kita, pada bangsa Israel secara khusus, juga kepada kita. Tetap berlaku,
karena firman itu kekal. Mari kita lihat Injil Matius pasal 5 ayat 17 sampai 20. Injil Matius pasal 5 ayat 17 sampai 20. Saya tidak bisa memberikan argumentasi yang menurut pendapatmu, menurut tafsir. Saya lebih suka memberikan argumentasi berdasarkan ayat-ayat firman Tuhan. Ya, yuk kita baca ayat 17 sampai 20. Tidak apa? Ya, 2, 3. Janganlah kamu menyangka bahwa aku Yesus datang untuk meniadakan hukum Taurat atau kitab para nabi. Aku datang bukan untuk meniadakannya, melainkan untuk menggenapinya. Menggenapi lewat siapa? Menggenapi sang firman itu menjadi manusia turun ke bumi ini. Itu yang dimaksudkan. Supaya barang siapa yang percaya kepada Tuhan Yesus, maka dia tidak binasa, melainkan memperoleh hidup yang kekal. Nah gitu sudah. Ayo lanjut ayat 18. Karena aku Yesus berkata kepadamu, sesungguhnya selama belum lenyap langit dan bumi ini, satu iota atau satu titik pun tidak akan ditiadakan dari hukum Taurat sebelum semuanya terjadi. Ayat 19. Karena itu siapa yang meniadakan salah satu perintah hukum Taurat, sekalipun yang paling kecil, dan mengajarkannya demikian kepada orang lain, ia akan menduduki tempat yang paling rendah di dalam kerajaan surga. Tetapi siapa yang melakukan dan mengajarkan segala perintah-perintah hukum Taurat, ia akan menduduki tempat yang tinggi di dalam kerajaan surga. Maka aku berkata kepadamu, jika hidup keagamaan tidak lebih benar daripada hidup keagamaan ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi, sesungguhnya kamu tidak akan masuk ke dalam kerajaan surga. Jelas? Jadi inilah yang disebutkan full gospel. Jadi kita punya dalilnya, kita punya dasarnya, bahwa pegangan kita adalah perjanjian lama dan perjanjian baru. Itu tidak bisa dipisahkan satu dengan yang lain. Nah, maka jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, coba sekarang saya akan mengajak saudara untuk membuka lagi Injil Lukas pasal 16. Kalau tadi Matius yang menyatakan, maka kita lihat Lukas, seorang tabib, penulis Injil Lukas dan Kisah Para Rasul. Injil Lukas 16 ayatnya yang ke-11. Inilah yang saya maksudkan adalah kita jangan terjebak dengan argumentasi berbagai macam dalil orang-orang yang memakai atas nama agama. Tapi Anda dan saya harus berpegang teguh pada full gospel, Injil sepenuh. Mari kita baca 16 ayat 17. Ayat yang ke-17. Mari kita baca ayat 17, 2, 3. Lebih mudah langit dan bumi lenyap daripada satu titik dari hukum Taurat batal. Jadi pertanyaan saya, perjanjian lama masih berlaku enggak? Masih. Lah perjanjian lama itu mengatur segala sesuatu.
Dan Rasul Paulus mengungkapkan bahwa perjanjian lama itu merupakan bayangan jalan keselamatan yang akan datang, bukan hakikat daripada keselamatan itu. Maka kalau kita ini menuruti tata caranya hukum Taurat, Anda dan saya akan ribet. Kalau ke gereja bawa pedus, bawa sapi, kurbannya tuh, bawa burung tekukur barangkali, kan repot. Dan cukup digenapi dengan sang firman itu menjadi manusia, dan dia sudah naik di atas kayu salib untuk menebus dosa-dosa kita dan sekaligus menggenapi hukum Taurat. Barang siapa percaya pada Yesus, maka dia sama dengan melakukan hukum Taurat. Mudah-mudahan pencerahan ini bisa membuka wawasan kita ini lebih jelas. Dan sehingga nanti kalau ada orang yang ngoceh, ada orang yang ngotot macam-macam, saudara gak usah digubris, karena aku sudah punya pegangan yang pasti masuk ke dalam kerajaan surga. Saudara percaya Yesus, maka saudara akan mengenal jalan kebenaran dan hidup, dan tidak bisa melewati orang lain kecuali melewati Yesus. Maka gitu. Iya kan? Nah sekarang permasalahannya kembali, ya, kita perlu mengantisipasi jangan sampai saudara dan saya ini disesatkan. Lalu mungkin saudara tanya, loh kalau Tuhan melindungi kita kok tidak ada penyesatan? Kenapa ada penyesatan? Kenapa ada orang-orang yang menyesatkan kita? Loh kan itu pertanyaan yang wajar. Ya daripada saudara berandai-andai dan saya tidak bisa menerangkannya bagaimana, lebih baik kembali kepada Alkitab. Lukas 17, Injil Lukas 17, ya, Injil Lukas pasal 17 ayat 1 sampai 6. Sudah, ayo kita baca pelan-pelan. 2, 3. Yesus berkata kepada murid-muridnya, tidak mungkin tidak akan ada penyesatan. Jelas? Jadi penyesatan itu harus ada. Harus ada. Ya. Nah, namun Anda jangan ikut menyesatkan orang lain, karena ada sanksinya. Coba baca lagi. Tetapi celakalah orang yang mengadakan penyesatan. Makanya kalau saudara merasa barangkali pengalaman pribadi masing-masing lain, mungkin saudara dapat mukjizat karena mendapatkan kesembuhan atau mendapatkan pertolongan ini bukan dari Tuhan, dari dukun atau dari orang-orang pinter atau dari melakukan tradisi macam-macam gitu, saudara. Ojo kecampur, bahaya saudara. Ya, ayo ayat 2. Adalah lebih baik bagi penyesat itu jika sebuah batu kilangan diikatkan pada lehernya, lalu penyesat itu dilemparkan ke dalam laut, daripada menyesatkan salah satu dari orang-orang yang lemah ini. Jadi ayat 2 dan ayat 3 ini merupakan sebuah peringatan bagi orang-orang yang suka menyesatkan. Saya memperdalam lagi, ya, yang namanya menyesatkan itu adalah
orang-orang yang merasa dirinya itu mengerti, pandai, lalu apa? Mempengaruhi tingkah lakunya lewat pemberontakan, lewat akan niat-niat jahatnya. Itu juga termasuk orang yang ingin menyesatkan, nyeret orang lain supaya dia mendapatkan dukungan. Mari, saya ingin mengajak kita semua, gereja itu tidak ada saingan. Gereja itu yang ada adalah tim kerja sama, rukun, saling membantu satu dengan yang lainnya, saling peduli. Kalau ada salah satu anggota yang lemah, katakanlah dia mungkin latar belakang pendidiknya kurang gini, dia memang kondaknya. Kalau dia sengsara, ya kita butuhkan ikut membantu dia, mengangkat dia. Bukan malah dikuyok-kuyok, malah dibles-bles, dibully dan lain sebagainya. Itu juga termasuk tergolong menyesatkan. Supaya apa? Supaya dirinya itu banyak pendukungnya. Pekerjaan Tuhan itu berhasil bukan karena faktornya satu orang. Karena semua orang yang dipakai oleh Tuhan. Amin. Oh, amin ya amin. Iya. Jangan merasa bangga kalau dirinya itu yang bisa gini macam-macam itu. Enggak. Mari. Nah, berbahagialah kita kalau dipakai oleh Tuhan. Dipercaya dari hal kecil ditambah karena setia ditambah makin banyak. Iya kan? Nah, oleh karena itu untuk mengantisipasi daripada supaya kita ini tidak menyesatkan dan tidak ngatok penyesatan, maka ayat 3, ayo kita baca 2, 3. Jagalah dirimu, jikalau saudaramu berbuat dosa, tegurlah dia, dan jikalau ia menyesal, ampunilah dia. Nah, perhatikan, saya akan menerangkan ini pelan-pelan. Jagalah dirimu, jikalau saudaramu berbuat dosa, tegurlah dia. Ditegur itu gak diwirangno di tempat umum. Alkitab juga mengajarkan ini. Kalau saudara tekun dalam membaca firman Tuhan, arti Alkitab itu memberikan petunjuk, tegur dia secara 4 mata. Berulang kali, Kaisar, ya tegur ngejak saksi, ngejak konco, lalu tegur dia. Tujuannya apa? Ya supaya dia bertobat damai, bukan mempermalukan kita. Lalu siang-siang sampai terkomi dengan tidak begitu. Ya, tegurlah dia. Dan jika dia menyesal, kalau orang itu sadar menyesal, maka barangkali pernah merugikan kita, pernah menyalahi kita. Dikatakan apa? Ampunilah dia. Ampunilah dia. Dan nanti saudara akan mengerti, ya. Karena ini ayat 3 dan 4 tidak gampang. Sopo muni gampang. Wong kabeh ngomong gampang, tapi praktek gak gampang. Memang iya. Kita perlu akui, ngomong gampang. Walaupun kita mendapatkan petunjuk ini, kita aneh gampang. Tapi yang udah gampang, iya. Mari kita baca ayat 4. Bahkan jikalau ia berbuat dosa terhadap engkau 7 kali sehari, dan 7 kali ia kembali kepadamu dan berkata, aku menyesal, engkau apa? Harus. Ayo sekarang saya tanya, bolak balik kamu terus. Ayo, ye, bisa
Tuhan? Ayo jujur saja. Oh, balik. Akhirnya ini, iya, angel tenan tuturan ini. Itu saya gak bisa enak sudah. Modal suni riti, mari nek mati yo. Kata-kata begitu. Terus saya pernah di lonong saya riti, pernah jepopek terus saya. Orang sombongan. Ya untungnya Tuhan itu masih mengasihi saya dipanggil. Ya saudara. Dan saya kalau ditanya, kok bisa jadi pendeta? Ya bu. Dan secara daging, kudu melayu. Oh iya, kudu melayu. Tapi saya takut. Saya takut nanti dikasih tanda Yunus. Maksud Tuhan panggil saya yang jelek ini dimuliakan itu luar biasa. Saya baru mengerti. Dan ya. Yehezkiel pasal 3 ayat 19. Mari kita baca 2-3. Tetapi jika engkau memperingatkan orang jahat itu, dan ia tidak berbalik dari kejahatannya dan dari hidupnya yang jahat, ia akan mati dalam kesalahannya. Tetapi engkau menyelamatkan apa? Nyawa. Jadi kita tugasnya adalah mengingatkan, memberikan nasihat supaya dia memperoleh keselamatan. Amin. Nek kowe mestinya kan ayat ini tidak bilang kalau itu kamu menyelamatkan dirimu sendiri. Maksudnya ayat ini berkata bahwa kalau kamu sudah melaksanakan tugasmu dan tugasmu itu tidak boleh terlalu memaksa kepada orang lain, cukuplah memberikan nasihat dan pengertian, petunjuk. Kowe ndak percaya sak kabarmu, nek kowe percaya ya syukur alhamdulillah katanya gitu. Jadi ayat ini bilang ya, orang itu padahal nggak bertobat, tapi karena kita sudah melakukannya, maka Tuhan bilang kamu sudah menyelamatkannya, ya, karena tugas kita sudah selesai. Coba ayat 21. Ini kan orangnya enggak tobat. Ayat 21. Mari kita baca 2-3. Tetapi jika engkau memperingatkan orang yang benar itu supaya ia jangan berbuat dosa, dan memang tidak berbuat dosa, artinya bertobat, ia akan tetap hidup sebab ia mau menerima peringatan, dan engkau telah menyelamatkan nyawa. Jadi saudara lihat, yang satu diingatkan tidak mau bertobat, lalu dia mati dalam dosanya, tapi kita selamat karena tugas kita sudah memperingatkan. Dan sebaliknya ada orang yang melakukan kejahatan, lalu kita nasihati orang itu bertobat. Tuhan tetap engkau menyelamatkannya nyawamu sendiri. Maka kembali kepada Injil Lukas pasal 17 itu tadi, kita membicarakan ayat 3 ayat 4 itu, kita tidak ada di antara kita ini yang merasa Superman. Oh, aku bisa, aku tahan, aku. Tapi ayat selanjutnya itulah yang merupakan kunci jawaban. Ketika engkau
engkau tidak mampu. Tapi niat kita ini adalah untuk berbuah tetap, untuk bisa sabar, untuk bisa mengampuni, untuk bisa memaafkan, untuk bisa setia dan tetap melakukan baik, tidak akan membalas yang jahat. Maka tidak ada lain. Ayo kita baca Lukas 17 ayatnya yang ke-4. Yang kelima, ayat yang kelima. Mari kita baca. Ini merupakan kuncinya. Ya. Artinya tidak ada satu orang pun yang Superman, yang kayak malaikat. Tidak. Tapi apabila kita tetap mempercayakan diri kepada Tuhan, maka Tuhan akan ikut bekerja menolong kita, memberikan kekuatan kepada kita. Maka buah roh itu akan tetap ada di dalam kita. Mari kita baca 2, 3. Lalu kata rasul-rasul itu kepada Tuhan, tambahkanlah iman kami. Kita butuh supaya iman itu bertambah-tambah. Keyakinan kita bahwa yang namanya memberi ampun dan tidak simpan akar kepahitan, tidak benci, tidak dendam, kita bisa memaafkan. Itu oleh karena iman percaya kita makin bertumbuh. Tidak ada jalan lain. Kita tidak usah sok yang begini yang begitu, saudara. Nah, iman itu bisa bertambah dan bertumbuh kalau engkau punya waktu secara pribadi, bersekutu dengan Tuhan secara pribadi, dan melakukan ibadah secara korporat seperti ini. Maka Anda akan melihat dan mendengar wawasan-wawasan yang barangkali ketika membaca firman Tuhan setiap hari tidak ngerti, bisa mendapatkan jawaban lewat mimbar yang kudus ini. Oleh karena itu, kalau tadi saudara kembali kepada Ulangan pasal 4 itu tadi, coba saudara, Ulangan pasal 4 tadi, ya. Saya ingin ingatkan kepada kita semua. Rata-rata saya yakin di sini tidak ada yang goblok. Tidak ada yang goblok. Goblok gampang bisa diajar. Ya, tapi ciloko nenek hoflok. Hoflok itu dia. Ya. Pinter tapi gak bener itu hoflok. Pinter gak jujur. Pinter tapi gak adil itu hoflok. Sekedar goblok gak apa-apa. Makanya mari kita baca Ulangan 4 ayat 6. Ulangan 4 ayat 6. Ayo kita baca 2, 3. Lakukanlah itu dengan setia, sebab itulah yang akan menjadi kebijaksanaan dan akal budimu di mata bangsa-bangsa yang pada waktu mendengar segala ketetapan ini akan berkata, memang jemaat Betani ini yang besar ini adalah umat yang bijaksana dan kok gak sebelas. Nah, selanjutnya
Saya ingin ingatkan kepada jemaat, jangan seperti niru ngotote remele ngeyele bangsa Israel. Coba kalau saudara membaca di dalam kitab Hakim-Hakim, Anda akan menemukan, ya, Anda akan menemukan awal mulanya orang Israel itu diperintah oleh Nabi, ya, diperintah oleh Nabi. Nabi itu utusan Tuhan, wakilnya Tuhan. Kalau saudara baca kitab Hakim-Hakim, ketika mereka mulai tidak percaya Tuhan, melawan Tuhan, menyembah berhala, ya dengan dalih demokrasi, maka 12 hakim, kalau saudara baca dalam kitab Hakim-Hakim, mulai Uniel sampai terakhir Simpson. Karena hakim-hakimnya berganti jenjang waktu. Setiap umat Israel meninggalkan Tuhan, maka mereka terpuruk. Sampai pernah pada zaman ini sampai melarat, dikatakan begitu. Tapi Tuhan itu kasih. Begitu belum dikirim hakim, lalu pimpin, mulai pulih. Tapi umatnya, tobatnya umat bolak-balik. Sampai pada akhirnya yang paling celaka, akhirnya mereka itu tidak mau dipimpin oleh Nabi. Hakim tidak mau. Mereka minta apa? Minta seorang raja. Ada kalau baca di dalam 1 Samuel, Anda akan ketemukan di pasal yang 3 kalau tidak salah. Nah, Nabi Samuel sampai kesel. Sampai kesel melayani orang Israel, tidak kuat dia. Lalu Nabi Samuel membawa persoalan orang Israel ini kepada Tuhan. Lalu apa kata Tuhan? Coba. Kita baca 1 Samuel pasal 8. 1 Samuel pasal 8 ayatnya yang ke-7. Saya ingin supaya jemaat itu tekun baca firman Tuhan, supaya ngerti alur ceritanya. Saya tidak punya sempat menerangkan satu-satu itu. Tidak. Saya menunjukkan poin-poin ayatnya, pengertiannya. Ayo kita baca. 2, 3. Tuhan berfirman kepada Samuel, dengarkanlah perkataan bangsa ini dalam segala hal yang dikatakan mereka kepadamu. Sebab bukan engkau yang mereka tolak, tetapi aku Tuhan ini loh yang mereka tolak. Supaya jangan aku Tuhan menjadi raja atas mereka. Jemaat Betani mau dipimpin Tuhan? Amin. Maka Anda kalau ingin dipimpin oleh Tuhan, Anda harus percaya kepada apa? Bukan percaya kepada saya, tapi percaya pada firman-Nya. Saya ini cuma alatnya, cuma menyampaikan apa yang Tuhan kehendaki. Ayo, saya tidak memperpanjang firman Tuhan. Saya undang para pelayan perjalanan kudus tampil ke depan, para pemain musik. Hari-hari ini mari kita perlu mengenali Tuhan Allah kita itu di dalam Injil sebenarnya. Jangan mau terprovokasi dengan berbagai macam dalil-dalil
atau argumentasi, tafsir dan lain sebagainya, supaya kita tidak kesasar. Ya, kan ada firman Tuhan yang menyatakan ada disangka jalan itu lurus tapi ujungnya adalah maut. Ya. Dan misi saya, tugas saya adalah memberikan pencerahan kebenaran yang sejati supaya saya diselamatkan jiwa saya. Ku cari wajah kasih, bukan yang jauh darimu. Saya mendapatkan sebuah pernyataan dari Roh. Ada di antara saudara yang memiliki pergumulan, baik di dalam keluarga maupun dalam usaha. Mari tetap berpegang teguh pada firman, tenang. Artinya berdamailah kepada Tuhan. Maka keselamatan kekal itu akan menjadi bagian. Sementara kau hidup memperjuangkan sandang pangan dan papan lewat pekerjaan apapun, entah itu pekerjaan buah karya tangan, atau kau bercocok tanam, pertanian, pertambangan, peternakan, apapun yang engkau lakukan, percayalah ada Tuhan, maka Tuhan itulah yang nanti akan memprotek dan memberikan pemulihan. Jangan tidak percaya. Hari-hari ini memang Tuhan mengajarkan kepada kita, Tuhan, aku sudah berulang kali, aku sudah merasakan sudah tidak kuat dan lain sebagainya. Ini piye? Termasuk seperti pernah saya alami, Tuhan, ini perlu terakhir. Saya ingat itu. Apabila gagal lagi, maka sudah tamat riwayatnya.
aset saya akan habis. Tapi ketika memang Tuhan katakan seperti para rasul, Tuhan, kami tidak sanggup, sebetulnya bahasanya begitu. Aku sudah tidak kuat lagi. Aku sudah menyerah. Kepada siapa lagi aku harus berharap? Dan ketika dia berseru, maka dia mengerti satu kuncinya, tambahkanlah imanku supaya dapat ya. Imanku ini kalau teguh, aku tidak akan meninggalkan. Aku akan tetap setia. Mari jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, sampai hari ini pula saya yakin Tuhan pasti menolong. Tapi di alam yang saat ini keadaan bagaimana, suami, istri, keluarga, pekerjaan, apapun, percayalah Tuhan adalah Tuhan yang tidak ingin umatnya sengsara, tapi yang jelas dia ingin supaya kita membuang segala bentuk berhala. Apa yang menjadi berhala? Indah kau memasuki sakramen berjamaah, berdoalah kepada Tuhan masing-masing. Apa yang menjadi keluh kesah, dan yakinkanlah dirimu, lengkapi dengan kunci yang dapat menyelesaikan masalah. Tidak ada lain adalah minta
Lewat sakramen perjamuan kudus ini merupakan salah satu ketika Eka beriman bahwa dia telah mati dan tubuh dan darahnya disediakan untuk kita menyatu. Ketika engkau yakin bahwa kuasa kematian dan kebangkitannya akan menjadi bagian, sehingga engkau akan menang dalam persoalan. Berdoa. Beri waktu yang luas, beri waktu yang luas untuk Tuhan, supaya dia mendengar, walaupun dia tahu apa yang kau perlu kesankan, tapi dia butuh pengakuan dari mulut bibir. Tiada kebangkitan kalau tidak melalui kematian. Dan biarlah pernyataan ini akan kami wujudkan lewat ujian kami. Telah mati dan tinggalkan. Silakan dibagi. Cara hidupku yang semuanya sia-sia, yang tak berarti lagi hidup ini. Firman Tuhan mengingatkan kepada kita, hai pemalas, pergilah kepada semut, perhatikanlah lakunya, dan jadilah bijak. Tuhan ingatkan kita jangan malas untuk beribadah, jangan malas untuk terus mentaati akan firman Tuhan, supaya kita akan menjadi sosok yang bijak.
Sosok yang bijak adalah dipilih Tuhan, dipakai oleh Tuhan. Mari jemaat yang dikasihi Tuhan, kita angkat tubuh Tuhan tinggi-tinggi di tangan kanan kita. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan. Yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti. Dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Berbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Darah yang dikasihi Tuhan, bukankah tubuh yang terpecah-pecah di tangan kanan kita adalah persekutuan dengan tubuh Kristus? Mari makan dalam nama Yesus. Ada kuasa kematian di dalamnya. Maka mari kita angkat darah Tuhan di tangan kanan kita. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Saudara yang dikasihi Tuhan, bukankah cara pengucapan syukur yang atasnya kita ucapkan syukur ini adalah persekutuan dengan darah Kristus? Minum dalam nama Yesus. Engkau tidak ditebus dengan barang yang fana, tapi ditebus oleh darahnya. Oleh pilu-pilunya engkau akan disembuhkan. Terima kasih. Mari kita ucapkan syukur. Bahwa setiap ibadah Hambamu membutuhkan kuasamu bekerja, bukan tata tutur kata Hambamu yang menyenangkan telinga, namun biarlah kuasa perkataanmu menurut kehendak-Mu itulah yang bekerja menjangkau setiap jiwa, sehingga mereka sadar, mereka kembali
sehingga perjanjianmu yang kekal itu akan terikat. Mereka akan mengalami pemulihan, pembaruan, kelepasan, penghiburan. Bahkan pertolongan Tuhan itu dapat diandalkan. Dan satu perkara yang Abang mohon demi nama Tuhan Yesus, jaga lindungi mereka dari segala bentuk penyesatan, kuasa gelap roh najis, roh cabul, roh perzinahan. Kami usir, mau pergi dalam nama Yesus. Jangan kembali lagi. Terima kasih Tuhan. Jadikan umatmu benar-benar pulang dengan merdeka, membawa kemenangan. Mereka akan bangkit lagi. Terima kasih Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mari yang percaya katakan amin. Silakan duduk. Saya ingin menyampaikan kepada jemaat bahwa hari ini adalah batas akhir. Kalau saudara ingin berkorban, ikut ambil bagian mendistribusikan sembako yaitu beras, maka ini adalah momen kesempatan bagi saudara. Tentu dasarnya adalah iman, bukan dasarnya karena apa-apa. Dan yang saya inginkan adalah memberi dengan sukacita, dengan rela hati. Jangan karena sungkan dilihat sana sini, ya. Dan menurut laporan yang saya tahu, kurang lebih berasnya kurang 3 kintal. Nah, di batas akhir, saya berikan kesempatan sekali lagi, jangan dengan terpaksa, tapi tetap berpada dengan apa yang ada. Ya, akan kita salurkan supaya saudara-saudara kita pun juga akan melihat kasih itu tidak katanya, tapi kasih itu adalah perbuatan. Kiranya Tuhan memberkati.